Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faida dari kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kadar glukosa darah dengan menggunakan spektrofotometri. Analisis kadar glukosa darah metode spektrofotometri. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kadar glukosa di dalam darah dengan menggunakan spektrofotometer. Prinsip kerja spektrofotometri yaitu mengacu pada hukum Lambert-Beer, di mana apabila cahaya polikromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Alat-alat dan bahan yang digunakan yaitu spektrofotometer, sentrifuger, tabung reaksi, rak tabung, inkubator, pipet mikro, sampel darah, aquades, reagen, dan standar glukosa darah. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, sampel darah yang telah diambil kemudian dimasukkan ke dalam cup kuvet. Setelah itu dimasukkan ke dalam sentrifuger untuk memisahkan antara plasma darah atau serum dengan sel-sel darah. Kemudian disiapkan 3 tabung. Tabung pertama ditandai sebagai blanko, tabung kedua ditandai sebagai standar, dan tabung ketiga ditandai sebagai sampel serum. Untuk tabung pertama atau tabung blanko diisi 10 mikroliter aquades, kemudian ditambahkan 1000 mikroliter reagen. Untuk tabung kedua atau tabung standar diisi 1000 mikroliter reagen, kemudian ditambahkan standar glukosa darah sebanyak 10 mikroliter. Untuk tabung ketiga atau tabung sampel serum diisi 10 mikroliter plasma darah atau serum, kemudian ditambah 1000 mikroliter reagen. Kemudian ketiga tabung tersebut dihomogenkan, lalu diinkubasi selama 10 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu dibaca absorbansi sampel dan standar terhadap blanko dalam waktu 60 menit pada panjang gelombang 546 nanometer. Setelah didapatkan absorbansi, kemudian dihitung kadar glukosa darah. Setelah dihitung dengan menggunakan spektrofotometer, didapatkan nilai absorbansi standar glukosa yaitu 0,279. Untuk sampel glukosa pertama didapatkan nilai absorbansi 0,216 dan untuk sampel glukosa kedua didapatkan nilai absorbansi 0,260. Setelah didapatkan absorbansi sampel dan absorbansi standar, kemudian dihitung kadar glukosa darah dengan menggunakan rumus kadar glukosa sama dengan absorbansi sampel per absorbansi standar dikali konsentrasi standar. Sampel pertama didapatkan kadar glukosa darah sebesar 77,4 mg per desiliter, sedangkan untuk sampel kedua didapatkan kadar glukosa darah sebesar 93,18 mg per desiliter. Kesimpulan, dari hasil perhitungan didapatkan kadar glukosa darah pada sampel pertama, yaitu 77,4 mg per desiliter, dan untuk sampel kedua didapatkan kadar 93,18 mg per desiliter. Jadi, dapat disimpulkan bahwa glukosa darah tersebut normal karena batas kadar glukosa darah yaitu 60-120 mg per desiliter. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.